Halo boys, selamat datang di AI News. Dan kali ini tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita akan mulai. Oke teman-teman, ini adalah news yang pertama. Ini adalah game Indonesia, namanya adalah Coral Island, yang dia update 1.2 dan bisa multi guys. Selayaknya kalau kita lihat ada Stardew Valley, ada apa. Ini adalah game cocok tanam yang bisa ngajak temen, ujung-ujungnya begitu. Dan banyak sekali update-update yang sangat menjanjikan. Jadi kalian bisa mainin langsung saja teman-teman. Aku udah tamat sih. Kayaknya aku tidak akan menyentuh game ini lagi, tapi kalian cobalah sentuhlah dikit-dikit, ya enggak sih? Selanjutnya ada mengenai Uchang Fallen Feathers ya, dimana banyak sekali dia itu mendapatkan banyak kritikan setelah adanya censorship dan juga tidak bisa untuk membunuh tokoh-tokoh yang penting ya. Oke, ini kayak sekilas kayak Assassin's Shadow, dimana dia nggak bisa ngapa-ngapain kuil dan tidak bisa membunuh tokoh penting. Dan katanya juga ada dialog-dialog dan juga pengubahan kisah ya. Yang ini nggak begitu tahu dialog mana yang diubah, kisah mana yang diubah, I don't know. Tapi intinya ini dapat backlash ya. Banyak yang nggak suka dengan adanya kayak begini sih. Ini kan game ya, tujuan game adalah untuk fun. Funnya gimana ya? Bisa kita lakuin segala hal yang kita tidak bisa lakuin di dunia nyata teman-teman. Kalau misalnya masih dibatasi kebebasan kita, apa ini bedanya game dan juga bangsa yang kita ada di sini? Jadi nggak ada bedanya ya. Jadi banyak sekali yang nggak suka dengan keputusan yang begini. Nextnya apakah tetap begini atau diubah, I don't know. Semoga aja lebih baik ya dalam Uchang Fallen Feathers ini. Jadi gimana, masih main atau kalian belum main gamenya teman-teman? Ada juga news mengenai, ini agak sedih ya. Jadi Bethesda dia itu lagi ngambil penulisnya yang woke ya, seperti penulis Valgard, YOT dan juga Andromeda untuk menulis kisah-kisah yang sangat manis di TES6 teman-teman ya. Jadi kayaknya TES6 akan woke sekali dan mungkin bisa jadi loh ya, mampus ya gamenya. Jadi apakah ini betulan Bethesda yakin dengan keputusannya untuk bisa memusnahkan franchise TES ini, atau mungkin next time bisa diganti untuk penulis yang lebih bagus lah ya. Bethesda. Selanjutnya ada mengenai Steam yang mengubah kayak sistem penilaian atau review yang ada di game-game yang ada di Steam ya. Yang intinya dia hanya akan mencocokkan dengan bahasa-bahasa spesifik. Jadi kemungkinan kalau misalnya kita menggunakan kata-kata yang tidak bisa dipahami, atau mungkin kata-kata yang mungkin ya bisa jadi negatif, tidak menguntungkan company, mungkin akan tidak muncul atau hilang mungkin ya. Jadi ini sangat-sangat mengganggu ya. Jangan-jangan untuk memanipulasi poin atau tingkat bagus jelek gamenya, sehingga untuk melindungi nama-nama company yang bekerja sama di Steam. Ya itu takutnya begitu ya. Cuman ya udahlah ya. Kadang-kadang namanya gamers itu sudah maju ya. Meskipun Steamnya bilang bagus, kalau gameplaynya jelek, di YouTube jelek, dan juga yang ditonton jelek, ya biasanya juga nggak beli kok ya. Lah buktinya MH Wild aja nggak sebanyak itu kejualnya teman-teman. Jadi gimana pendapat kalian mengenai langkah Steam? Bagiku cukup salah ya, sehingga dia nggak tahu bakal diubah lagi atau masih bertahan dengan salahnya sistem yang dia ganti ini. Nah ini juga ada info mengenai agak sedih, yaitu adalah SOS ya, Story of Seasons, dimana yang bagian Grand Bazaar ya, itu ada katanya semacam sexuality pronouns ya. Padahal ini katanya gamenya tingkatnya E, jadi semuanya bisa main, bahkan anak-anak bisa main ya.
Tetapi kok ada mengenai itu kayak wokannya. Jadi ya kalau kita lihat Marvelous ini kayaknya sudah mulai masuk ke dalam dunia gelap ya, dunia wokan teman-teman ya. Ya namanya game anak-anak dimasukin wok. Apakah dia pengen mengubah bangsa mulai anak kecil? Wah ini bahaya nih ya untuk yang wokan ini. Jadi semoga aja next time Marvelous nggak gini lagi. Semoga aja bisa di fix ya. Kalau emang dia ngambil jalan kayak gitu, please lebih pandai lagi kita sebagai ayah ibu ya untuk mendidik anak. Bagaimana kita memainkan sebuah game anaknya, tolong dididik supaya tidak kena apa ya, mindset yang salah. Begitu aja sih teman-teman mengenai wok-wokan dalam game cocok tanam. Oke, dan last info, ini kayaknya bakal ada info yang nggak tahu betul apa enggak, tapi ini agak setengah betul setengah enggak ya buatku ya. Itu adalah mengenai IP-nya Ubisoft, yaitu adalah FC ya, alias Far Cry, dimana katanya akan ada TV seriesnya. Cuman yang dipakai yang mana nggak tahu, entah 3, 4 atau 5. Kalau masalah villain sih kayaknya bebas sih yang mana. Dan kalau bisa sih tidak menyangkut game juga nggak apa-apa sih. Kayak Fallout gitu kan bagus ya, meskipun dia nggak langsung menyangkut ke gamenya. Jadi ya kita dukung aja lah mengenai adanya TV series yang Ubisoft ini akan bikin teman-teman. Semoga bagus lah ya. Oke guys, jadi begitu aja mengenai info minggu ini. Dan memang tidak begitu banyak yang gimana-gimana. So jangan lupa untuk like, subscribe. Kita ketemu lagi di next mengenai news selanjutnya. God bless you dan bye-bye.